Lah solusi, rambutku udah panjang. Sepanjang mana lo, Fani? Oh iya. Ntar ya, gue buka dulu ya. Tuh, ini rambut udah panjang. Tuh, panjang kan? Iya, coba dirapiin. Kita mau mulai sekolah minggu lah, Ustaz. Sabar. Gimana caranya? Wah. Cantik kan? Mana yuk? Belum Rasul. Oh iya. Udah cantik Rasulnya. Ya, sekarang kita siap untuk bernyanyi bersama anak-anak. Rasul, kita udah mau ibadah loh. Iya. Kita sapa anak dulu ya. Ayo. Shalom anak-anak, selamat pagi. Anak-anak, Rasul senang sekali bertemu kalian di sekolah minggu online kali ini bersama Rasul Fani dan Rasul Lucy. Senang bertemu lagi dengan anak-anak dalam ibadah online 19 Juli 2020. Oh ya, anak-anak, sekarang kita bangkit berdiri. Kita mau menyanyi pujian 3 lagu berturut-turut. Selamat pagi Tuhan, puji Tuhan, dan happy Yaya. Ya, Yes. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Selamat pagi Tuhan, tak lupa terima kasih. Tuhan telah pelihara kami setiap hari. Matahari bersinar, burung-burung bernyanyi, bertambah indahnya. Puji Tuhan, puji pagi hari, puji siang hari. Puji Tuhan, terus sampai malam hari. Puji Tuhan, puji pagi hari, puji siang hari. Puji Tuhan, terus sampai malam hari. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Happy ya ya ya, happy ye ye ye. Aku senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Anak-anak, mari kita bersatu di dalam doa. Kita lipat tangan, tutup mata. Bapa kami yang di surga, kami bersyukur Tuhan pimpin dan menolong setiap kami. Biarpun kami di rumah masing-masing, Tuhan tetap menjaga kami. Tuhan, saat ini kami mau ikut di dalam ibadah sekolah minggu. Tuhan pimpin dan berkati kami di rumah kami masing-masing. Engkau pimpin kami di dalam kami memuji Tuhan, di dalam kami mendengar firman Tuhan. Tuhan tolong kami. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan bersyukur. Amin. Anak-anak, tetap berdiri ya, tetap semangat. Kita mau nyanyi Mat Sekolah Minggu dan Ayo-ayo ke Sekolah Minggu. Sekolah minggu, rumah kanak-kanak semua. Bakti Allah, cinta bangsa, hidup
Anak-anak, silakan duduk. Anak-anak, pasti kamu sering dengar Papa panggil nama-nama kamu. Lalu, bagaimana kalau Papa panggil nama kamu? Apa jawab kamu? Iya, Papa. Iya, Mama. Benar anak-anak, Tuhan Yesus memanggil nama kita juga loh. Kita harus menjawab, ya, ya, ya. Seperti pujian ini, dengar dia panggil nama saya. Anak-anak, ikutin gerakan Lause ya. Dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah, dengar dia panggil nama saya, dengar dia panggil namamu, dengar dia panggil nama saya, juga dia panggil namamu. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya, ya, ya. Ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya Tuhan, ku jawab ya, ya, ya. Oh giranglah, Tuhan Yesus amat cinta pada saya. Oh giranglah. Tuhan Yesus memanggil kita untuk melayani Dia, melayani dengan setia sampai tuntas, sampai selesai, tidak setengah-setengah ya. Dengan firman Tuhan di hati kita, menolong kita untuk melakukan, maka kita akan bertumbuh, berbuah lebat dan memberkati banyak orang. Saat ini kita mau menyiapkan hati kita mau dengar firman Tuhan, kita naikkan pujian firman Tuhan ada di hatiku. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Firman Tuhan ada di hatiku, ada di langkahku, ada di hidupku, dan teruslah tumbuh sirami jiwaku, berbuah, 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 berbuah. Halo anak-anak, kita kembali berjumpa di ibadah hari ini, Minggu ketiga bulan Juli 2020. Dan Lause tahu anak-anak sudah mulai sekolah ya. Dan sebagian daripada anak-anak, mungkin semua anak-anak masih mulai sekolah online di rumah. Anak-anak yang sekolah online di rumah saat ini, mungkin juga papa mamanya sudah mulai keluar untuk pergi bekerja. Nah, untuk itu Lause mau ingatkan, meskipun papa mama tidak ada di rumah, anak-anak pada saat sekolah online sendiri harus mandiri. Bagaimana mandirinya? Harus tetap tekun, tetap rajin, tetap sungguh-sungguh, dan tanggung jawab dalam belajarnya. Nah, anak-anak, sikap-sikap seperti itulah
yang menolong kita supaya kita bisa menyelesaikan tugas kita sampai selesai. Apa yang diajarkan di sekolah, yang diberikan oleh guru kita, bisa kita selesaikan dengan baik karena kita sungguh-sungguh memperhatikan apa peraturannya, apa yang harus dikerjakan, dan apa yang harus dipelajari. Nah, anak-anak, kita 3 minggu berturut-turut ini, kita sudah diajar Tuhan bagaimana anak Tuhan hidupnya adalah dari Tuhan dan bagi Tuhan. Yuk kita mengingat kembali 3 pelajaran di depan kita. Minggu terakhir bulan Juni kita belajar bahwa di dalam hidup kita Tuhan sudah ada panggilan. Panggilan itu apa? Sudah ada tugas Tuhan di dalam hidup kita. Ada Tuhan titipkan apa yang harus kita kerjakan di dalam hidup ini. Misalnya ada anak-anak nanti yang menjadi pedagang, menjadi dokter, menjadi insinyur, menjadi pejabat pemerintah, dan semua itu dilakukan untuk memuliakan nama Tuhan dan untuk melayani Tuhan. Semua itu merupakan pelayanan. Nah, yang minggu pertama bulan Juli kita belajar apa? Kita belajar Tuhan melengkapi kita, setiap dari kita mempunyai bagian-bagiannya sendiri, kasih karunia sendiri, dan semua itu merupakan satu kesatuan yang membentuk tubuh Kristus. Artinya setiap anak-anak di dalam talenta kasih karunia yang Tuhan berikan, anak-anak bersatu dan melayani, dan Kristus sebagai kepala daripada tubuh itu. Minggu kedua, minggu lalu kita baru belajar bagaimana di dalam melayani kita harus ada kerendahan hati. Kerendahan hati artinya kita melayani dengan kasih dan saling membantu. Nah, hari ini kita mau belajar lagi firman Tuhan. Ada lagi yang mau Tuhan ajarkan kepada kita di dalam sikap hidup kita. Karena hidup kita seperti lause-lause yang sudah pernah sampaikan, hidup kita adalah pelayanan bagi Tuhan. Hidup kita adalah melayani Tuhan. Maka kita akan belajar satu sikap lagi di mana Tuhan ingin kita belajar setia. Dan PowerPoint kita hari ini adalah aku akan setia melayani Tuhan Yesus. Sebelum kita mulai, mari kita berdoa terlebih dahulu. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk ibadah yang Tuhan perkenankan hari ini. Tuhan, kami mau kembali mempelajari firman-Mu Tuhan. Tolong kami Tuhan, di dalam pikiran kami, di dalam pengetahuan kami, Roh Kudus-Mu yang memimpin kami, sehingga kami mendapat satu pengertian daripada Tuhan saja. Berikan kami sikap yang tenang, hati yang tenang, sehingga kami boleh mengikuti ibadah ini, menyimak ibadah hari ini sampai selesai. Tolong kami ya Tuhan, dan kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Anak-anak, mari kita buka Alkitab kita. Kita buka di Matius pasal 25 ayat 21. Matius pasal 25 ayat 21. Matius di Perjanjian Baru, ya. Lalu Jus bacakan terlebih dahulu. Maka kata tuannya itu kepadanya, baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu. Nah, anak-anak, kita di sini melihat ada satu kata setia. Setia adalah satu sikap di mana kita melakukan sesuatu dengan sungguh-sungguh. Meskipun sulit, kita mau belajar. Meskipun susah, kita mau bersabar. Misalnya apa-apa anak-anak? Saat ini anak-anak belajar online. Anak-anak mendapat tugas mengarang misalnya.
Mungkin mengarang adalah satu pelajaran yang sulit bagi anak-anak, tapi anak-anak mau sungguh-sungguh melakukannya. Seperti apa? Memikirkan topik itu, bertanya kepada gurunya, bertanya kepada teman-teman yang bisa lebih mengerti, yang bisa menolong kita, atau pada saat papa mamanya pulang, anak-anak bisa bertanya kepada papa mamanya sehingga tugas ini bisa selesai dilakukan. Itulah sikap yang setia, dilakukan dengan sungguh-sungguh. Ada kesabaran, ada mau belajar meskipun sulit, dan yang terpenting dari semua itu menunjukkan sikap tanggung jawab. Atau misalnya di rumah kita, sering kita dikasih tugas, bukan? Misalnya kita kasih tugas untuk membereskan kamar kita. Sikap yang setia itu seperti apa di dalam melakukan tugas ini? Anak-anak melakukannya dengan tuntas. Tuntas seperti apa? Ya, ranjangnya beres, lemarinya rapi, buku-bukunya rapi, lantainya bersih, dan semua pakaian kotor itu dikeluarkan dari ruangan. Tidak ada yang namanya nanti mamanya masuk, rupanya masih ada kaos kaki yang kotor di bawah ranjang, atau baju kotor yang di bawah ranjang. Nah, kalau semuanya sudah tuntas, itu artinya melakukan sesuatu dengan setia. Nah, di dalam pelayanan juga anak-anak, misalnya anak-anak yang ikut latihan kur atau ensemble, anak-anak setia datang tiap hari, tiap minggu masuk lause. Ya, pada saat kita bertemu muka ibadah di gereja, anak-anak yang setia latihan kur mengikuti pelayanan, dia datang tepat waktu. Dia mengikuti dengan sungguh-sungguh, sikap yang tidak main-main, sehingga waktu dia belajar itu benar-benar maksimal, dan dia boleh melatih suaranya atau melatih dia bermain musiknya, supaya pada saat tampil pelayanannya itu terlihat indah bagi Tuhan dan merupakan satu penghiburan bagi jemaat yang lain. Itulah sikap yang setia di dalam pelayanan. Nah, anak-anak, kita tahu Tuhan Yesus sering mengajar murid-muridnya melalui apa? Melalui perumpamaan. Perumpamaan adalah sesuatu cara Tuhan Yesus mengajar muridnya melalui contoh kehidupan sehari-hari yang ada arti, makna rohaninya, ada pengajaran karakter yang sesuai Kristus. Nah, Tuhan Yesus mengajarnya melalui perumpamaan. Anak-anak, kita buka Matius pasal 25 ayat 14 sampai 30. Perumpamaan tentang talenta. Ada seorang saudagar, dia punya rencana pergi ke luar negeri. Seorang saudagar itu adalah seorang yang mempunyai banyak harta, dan sebelum dia pergi, dia memanggil hamba-hambanya. Untuk apa dia panggil hamba-hambanya, anak-anak? Rupanya dia menitipkan harta dia kepada mereka. Ada 3 orang hambanya yang datang kepada dia. Masing-masing diberikan 5 talenta, 2 talenta, dan hamba yang ketiga 1 talenta. Anak-anak, 5 talenta itu seberapa besar? Lause sudah hitung loh. Untuk uang saat ini, 1 talenta itu bernilai 102 miliar. Banyak sekali ya. Jadi kalau seorang diberi 5 talenta, berarti orang itu diberi 510 miliar. Nah, untuk hamba yang pertama, dia menerima 5 talenta. Hamba yang kedua, dia menerima 2 talenta yang setara dengan 204 miliar. Dan hamba yang ketiga yang menerima 1 talenta yang setara dengan 102 miliar. Kita lihat
bagaimana sikap masing-masing hamba saat ketika mereka menerima talenta ini. Memang tuannya sudah tahu kemampuan daripada hamba-hamba tersebut, maka dia memberikan talenta itu sesuai dengan kemampuan mereka. Tuannya tahu sekali kemampuan hamba yang pertama, yang kedua, dan yang ketiga. Hamba yang pertama ketika dia menerima 5 talenta itu, dia langsung dengan sigap dia pergi mengusahakan talenta itu. Lalu bisa bayangkan, dia terima uang begitu banyak daripada tuannya. Dia sungguh-sungguh langsung memikirkan, apa yang harus saya kerjakan dengan uang ini ya, supaya uang ini pertama jangan hilang, jangan berkurang, tapi boleh menghasilkan. Dia berpikir dengan sungguh-sungguh, berpikir dengan keras, kemudian dia mengusahakannya. Mungkin dia pakai uang itu untuk melakukan perdagangan, kemudian mungkin dia memakai uang itu untuk membeli properti, kemudian menyewakannya, atau dia memakai uang itu untuk investasi sehingga membawa hasil. Sikap hamba kedua yang menerima 2 talenta juga seperti itu. Dia langsung pergi. Dia juga berpikir keras, dia juga berusaha dengan tekun dengan 2 talenta yang diberikan oleh tuannya. Kemudian apa yang dilakukan oleh hamba yang pertama? Hamba yang terakhir maksud Lause, yang menerima 1 talenta. Pada saat dia menerima 1 talenta itu, padahal kita tahu 1 talenta itu besar sekali. Dia pergi mencari tanah dan dia menguburkannya. Setelah lama berlalu dan tuannya kembali. Pada saat tuannya kembali, hamba yang menerima 5 talenta itu, dia datang buru-buru kepada tuannya. Dia bilang, "Tuan, 5 talenta yang Tuan berikan kepada saya sudah mendapatkan 5 talenta itu." Wow, banyak sekali. 510 miliar jadi 1 triliun lebih, bukan? Kalau uang sekarang. Lause percaya hamba yang menerima 5 talenta itu, dia pasti mengusahakan dan bekerja keras. Lause tahu di dalam bekerja keras itu, dia mungkin mengalami kesulitan, tapi dia tekun dan mau belajar bagaimana mengatasi kesulitan itu. Dan dia mau bersabar dan dia terus belajar, sehingga hasil akhirnya dia mendapat talenta yang sama banyaknya yang diberikan tuannya kepada dia. Kemudian datanglah hamba yang menerima 2 talenta itu. Dia dengan senang menyambut tuannya. Dia bilang, "Tuan, 2 talenta yang Tuan berikan kepada saya, itu saya sudah usahakan dan saya mendapat untung 2 talenta. Nah, anak-anak, seperti hamba yang menerima 5 talenta, Lause percaya mereka melakukannya dengan sungguh-sungguh dan mereka menghadapi kesulitan dan mereka mau sabar dan tekun di dalam kesulitan itu. Dan bagaimana reaksinya anak-anak tuannya terhadap kedua hamba tersebut? Terhadap kedua hamba tersebut, seperti ayat yang kita baca tadi, Matius 25 ayat 21, tuannya berkata kepada mereka, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil, aku akan memberikan tanggung jawab kepadamu perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, anak-anak, itu adalah penghargaan yang diberikan kepada tuannya. Tuannya pada saat menyebut mereka baik dan setia, tuannya tahu bahwa kedua hamba ini sudah melakukan usahanya dengan
tuntas dan tanggung jawab sampai akhir. Dan tuannya juga memberikan hadiah. Hadiah seperti apa? Mereka boleh menikmati, merasakan kebahagiaan bersama tuannya. Kita lihat di sini anak-anak. Kedua hamba yang menerima 5 talenta dan 2 talenta itu, pada saat mereka bekerja dengan sungguh-sungguh, dan mereka hanya memaparkan hasil mereka di hadapan tuannya. Berarti 2 orang ini pada saat dia melakukan sesuatu dengan setia, 2 hamba ini tidak menunggu puji-pujian daripada orang lain. Dia tidak menunggu orang lain yang mengatakan dia baik, mengatakan dia pintar, mengatakan menghargai dia. Tapi kedua hamba ini sampai pada akhirnya mereka menyerahkan hasil talenta itu. Nah, seperti itu juga anak-anak, pada saat kita dengan setia melakukan satu pekerjaan, apakah itu tugas di dalam keluarga kita, apakah itu tugas daripada sekolah kita, kita melakukannya bukan karena kita ingin pujian, tapi kita melakukannya karena itu adalah kehendak daripada Tuhan kita. Dia mau kita setia, ya. Tuhan juga mengakui semua kesetiaan kita seperti Tuhan itu. Penghargaan daripada Tuhan dicatat oleh Tuhan, ya. Anak-anak, kita melihat apa yang dilakukan oleh hamba yang menerima 1 talenta itu. Pada saat dia datang kepada tuannya, dia memberikan kepada tuannya, "Tuan, ini talentamu. Aku memberikan kembali kepadamu." Kita lihat sikapnya dan apa yang dia ucapkan kepada tuannya. "Tuan, aku sesungguhnya tahu engkau adalah seorang tuan yang kejam." Kenapa dia berkata seperti itu? Karena dia menganggap bahwa tuannya ini menuai di mana dia tidak menabur, atau tuan ini memungut di mana dia tidak menanam. Dia menganggap tuannya sudah mempekerjakan dia begitu saja, dan dia berkata alasannya dia takut, makanya talenta itu dikuburkannya. Dan apa respon daripada tuannya? Kita lihat ya anak-anak. Nah, tuannya berkata kepada dia, "Hai kamu hamba yang jahat dan malas. Jadi kamu sudah tahu bahwa aku menuai di tempat di mana aku tidak menabur dan memungut dari tempat di mana aku tidak menanam. Karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerima serta dengan bunganya." Sebab itu tuannya memerintahkan, "Ambillah talenta itu daripadanya dan berikanlah kepada yang mempunyai 10 talenta itu. Karena setiap orang yang mempunyai kepadanya akan diberi, sehingga ia berkelimpahan. Tetapi siapa yang tidak mempunyai apapun juga yang ada padanya akan diambil daripadanya." Begitu sikap daripada tuannya. Kalau kita pikir itu adalah hamba dan tuan. Seorang hamba, dia seharusnya melakukan dan taat kepada perintah daripada tuannya. Tapi hamba yang satu ini, tuannya mengenal hatinya, maka tuannya mengatakan dia adalah seorang yang hamba yang jahat dan malas. Dan anak-anak, apa akibat daripada hamba yang jahat dan malas itu? Tuhan Yesus memberitahukan di dalam perumpamaan ini. Dan kemudian dicampakkannya hamba yang tidak berguna itu ke dalam kegelapan yang paling gelap. Di sanalah kan
akan terdapat ratap dan kertak gigi. Nah, anak-anak, kita belajar bahwa di dalam melakukan pekerjaan yang Tuhan sudah berikan kepada kita di dalam kehidupan ini, kita harus setia. Di dalam kesetiaan kita melakukan pekerjaan, tugas daripada Tuhan, kita tahu ada penyertaan daripada Tuhan. Kita lihat, Tuhan mengenal diri kita. Seperti perumpamaan itu, tuannya mengenal setiap daripada hambanya, dan hambanya diberikan talenta sesuai dengan kemampuan mereka. Dan tuannya menyebut apa? Engkau yang telah setia dalam pekerjaan yang kecil, dan aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam pekerjaan yang besar. Pekerjaan yang kecil adalah pekerjaan di mana tuannya sudah tahu bahwa hambanya pasti bisa melakukannya, asal hambanya setia. Dan di dalam kesetiaan itu, Tuhan juga memberikan kepercayaan lebih. Saat Tuhan memberikan kepercayaan lebih, di situ ada penyertaan Tuhan. Di situ adalah pertolongan Tuhan. Sehingga anak-anak, kesetiaan, jika kita lakukan tugas dengan sikap yang setia, kita pasti bisa tuntas melakukannya dan bertanggung jawab di hadapan Tuhan. Tuhan Yesus adalah contoh kesetiaan. Tuhan memberikan contoh bagaimana Dia sudah setia. Tuhan Yesus datang ke dunia ini, lahir sebagai manusia dengan satu pekerjaan, dengan satu misi, yaitu menyelamatkan manusia berdosa. Siapa aja manusia berdosa? Lause manusia berdosa, anak-anak manusia berdosa, kita semua manusia berdosa yang seharusnya menerima hukuman dosa. Tapi karena kedatangan Tuhan Yesus, karena pekerjaan misi daripada Tuhan Yesus itu, Dia sudah menggantikan kita menerima hukum dosa. Dia yang disalib, Dia mati di atas kayu salib, dan pada hari ketiga Dia bangkit. Oleh sebab itu anak-anak, kita yang percaya kepada Tuhan Yesus, kita peroleh keselamatan itu. Anak-anak tahu, pada malam sebelum Tuhan Yesus disalibkan, Tuhan Yesus datang ke dunia itu lalu sudah kasih tahu bahwa Dia adalah sebagai manusia, maka Dia juga bisa sakit. Pada Dia tahu Dia naik ke kayu salib, Dia bukan akan tenang-tenang, tapi Dia tahu tubuhnya akan didera, dia akan dicambuk, tangannya akan disalib, kakinya akan disalib. Dia akan menderita sekali di kayu salib. Maka malam sebelum Tuhan Yesus disalib, Dia mengajak murid-muridnya. Apa yang dilakukan? Dia berdoa di Taman Getsemani. Tuhan Yesus takut dengan rasa sakit itu. Tuhan Yesus juga menangis membayangkan mengerikannya peristiwa penyaliban itu. Tapi Tuhan Yesus setia. Tuhan Yesus setia menjalankan tugasnya, sehingga keselamatan, pekerjaan misi keselamatan itu boleh dilengkapi tuntas. Dan kita semua anak-anak boleh menerima keselamatan di dalam Yesus Kristus. Itulah contoh kesetiaan luar biasa daripada Tuhan Yesus. Jika kita hari ini melayani, kita mau melayani seperti Tuhan Yesus yang setia. Maka anak-anak, kita boleh katakan, aku setia melayani Tuhan Yesus. Ya, karena kita tahu Dialah contoh setia kita dan kita bergantung kepada Dia di dalam melayani Dia. Anak-anak tahukah bahwa lause-lause di sekolah minggu semuanya ada panggilan daripada Tuhan untuk mengajar firman Tuhan kepada anak-anak. Lause-lause kalau mengajar di gereja,
itu semangat sekali karena bertemu langsung kepada anak-anak. Ada interaksi, ada komunikasi, ada ngobrol dulu. Kemudian pada saat mengajar firman Tuhan, ada pertanyaan-pertanyaan yang memberikan inspirasi. Itu suasananya sangat menyenangkan. Dan semua lause-lause dengan sudah terbiasa dengan keadaan seperti ini. Nah, belakangan ini semuanya berubah total. Karena wabah COVID-19 ini, lause-lause sekarang harus berubah. Untuk apa? Untuk bercerita di depan kamera. Yang di depan lause ini tidak ada anak-anak. Lause cuma bercerita melihat satu titik. Tapi lause harus ada semangat itu. Lause harus tetap sukacita, lause tetap harus ingat firman Tuhannya dan ingat cara-cara bagaimana lause mengajarkannya. Pada saat mula-mula itu sulit sekali bagi lause-lause karena tidak terbiasa. Dulunya ada anak-anak di depan sehingga banyak kesalahan yang terjadi. Kadang lausenya sudah cerita langsung ingat, tadi lihat kamera nggak ya? Lihat nggak ya? Salah nggak ya posisi matanya? Banyak peraturan yang harus diikuti bagi lause-lause yang bercerita di rekaman ini. Dan kadang karena mengingat peraturan itu, lausenya lupa. Tadi cerita sampai di mana ya? Diulang lagi. Dan ini sebenarnya satu tantangan bagi lause-lause. Tapi lause-lause semua mau tekun, mau bersabar, mau sungguh-sungguh melakukannya, karena itu adalah panggilan. Lause-lause mau setia di dalam panggilan itu, supaya firman Tuhan tetap boleh disampaikan kepada anak-anak, dan anak-anak boleh setiap kali dibawa ke hadapan Tuhan dan pengenalan akan Tuhan. Anak-anak, mari kita ulangi Matius 25 ayat 21. Kita baca bersama-sama ya dari Alkitab kita. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Anak-anak, kita sudah mendengar tentang perumpamaan tadi dan kita sudah mengerti arti dari ayat tersebut ya. Kita mengulangi menghafalkannya. Kita tutup sebelah kiri anak-anak dan kita membacakannya, kita berusaha ingat kemudian kita menghafalkannya ya. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Bisa ya? Karena ini gampang sekali kalau kita ingat cerita perumpamaan dan pesan daripada perumpamaan talenta ini. Sekarang kita tutup yang sebelah kanan. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara yang kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Sekarang ditutup semuanya anak-anak. Kita menghafalkannya. Matius pasal 25 ayat 21. Maka kata tuannya itu kepadanya, "Baik sekali perbuatanmu itu, hai hambaku yang baik dan setia. Engkau telah setia dalam perkara kecil. Aku akan memberikan kepadamu tanggung jawab dalam perkara yang besar. Masuklah dan turutlah dalam kebahagiaan Tuanmu." Nah, anak-anak semua sudah bisa.
sekarang langsung mau mengingatkan bagaimana supaya kita bisa setia. Kita setia, ingat ya, bukan karena kita mau dipuji, bukan karena kita mau menerima hadiah. Hadiah daripada Tuhan, reward daripada Tuhan, itu adalah bonus daripada Tuhan. Tapi kita bisa dan mau setia karena kita tahu bahwa kita sudah terlebih dahulu menerima kasih karunia Tuhan. Dan bagaimana kita memeliharanya? Kesetiaan itu yaitu hubungan pribadi kita dengan Tuhan. Kita berdoa, rajin baca firman Tuhan, dan memelihara hati ini supaya selalu dipimpin Tuhan, turut dalam firman Tuhan, taat. Kita berdoa, anak-anak. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan untuk firman-Mu hari ini. Tuhan, kami bersyukur Tuhan bahwa Engkau memberikan anak-Mu untuk menjadi juru selamat kami yang sudah menebus dosa-dosa kami. Karena kesetiaan daripada Tuhan Yesus Tuhan, maka dosa kami diampuni dan hidup kami, jiwa kami dibenarkan. Tolong kami Tuhan yang hari ini sudah belajar, kami boleh senantiasa setia di dalam semua tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kami di dalam kehidupan kami. Kami serahkan hari-hari depan kami Tuhan, meskipun kami masih kecil, kami masih muda, kami mau Engkau terus yang memimpin kami, supaya kami hidup di dalam Engkau dan hidup memuliakan nama-Mu. Terima kasih Tuhan, kami berdoa dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Sampai ketemu anak-anak di ibadah yang akan datang. Anak-anak, sekarang kita mau memberikan persembahan yang terbaik buat Tuhan. Kita angkat satu pujian, terima kasih pada Tuhan. Pada Tuhan, jiwaku tak Kau selamatkan, hatiku menjadi suci, karena dosaku diampuni. Terima kasih pada Tuhan atas keselamatanku. Anak-anak, kita mau berdoa untuk persembahan, lipat tangan, tutup mata. Tuhan Yesus, terima kasih untuk berkat-Mu hari ini. Kami sudah mempersembahkan persembahan kami. Terima kasih Tuhan Yesus, di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah mengucap syukur. Amin. Anak-anak, kita bangkit berdiri, kita menyanyikan pujian Bapa terima kasih, dan dilanjutkan dengan doa Bapa kami. Kita doa Bapa kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu,
Jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang punya kerajaan, surga, kuasa, dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Anak-anak, ibadah sekolah minggu kita sudah selesai. Tapi ingat anak-anak, tetap ingat firman Tuhan, tetap setia berdoa, dan tetap di rumah, tetap jaga kesehatan. Sampai bertemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati. Bye-bye.